الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ونورا وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetes air mata orang beriman saat tenggelamnya matahari kemarin sore dengan terbitnya hilal Syawal, karena kita berpisah dengan satu bulan yang di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berpisah dengan satu bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala kita. Kita berpisah dengan satu bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Kita berpisah dengan satu bulan yang mana di dalamnya rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menjamin kepada kita apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah itu. Betapa banyak orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, sanak famili, saudara, karib kerabat, tetangga kita masih berjumpa dengan kita, tapi pada hari raya Idul Fitri ini mungkin terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka. Tentu masih terbayang di pelupuk mata kita dengan senyum hangat mereka. Masih terbayang di pelupuk mata kita bagaimana canda tawa bersama kita di dalam rumah kita. Masih terbayang kepada kita bagaimana perilaku dia kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat itu akan kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada dirinya. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat kembali, nikmat-nikmat yang telah baru yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dunia ini banyak pertolongan yang memberikan bantuan kepada kita. Ada orang tua kita, ada anak kita, ada tetangga kita, ada sanak famili, saudara, jiran, tetangga kita. Tapi akan ada masanya mereka meninggalkan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada waktu itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Orang tua lari daripada anak-anaknya. Wa sahibatihi wa banih. Bahkan pasangan pun, istri yang dia cintai, suami yang dia sayangi, kelak pada waktu itu akan lari disibukkan dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Karena mereka disibukkan dengan urusan masing-masing. Saat itu kita disibukkan dengan urusan masing-masing.
saat berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun di tubuh mereka. Apakah sesama mereka tidak saling malu ya Rasul?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari itu manusia disibukkan dengan urusan masing-masing, bahkan dengan urusan dia saat dia dalam keadaan telanjang bulat, tak ada sehelai benang pun dalam tubuhnya. Dia tidak memikirkan itu, tapi yang dia pikirkan adalah amal ibadahnya ketika di dunia, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada puasa menciptakan manusia bertakwa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai kalian manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan kepada kalian dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Allah tidak pandang kedudukan kalian, Allah tidak pandang jabatan kalian, Allah tidak pandang rupawan kalian, tapi yang Allah pandang adalah inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila jasamikum, Allah tak lihat jasad rupawanmu, wala ila suwarikum, Allah tak lihat wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hatimu, dan yang dilihat Allah adalah amal ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan yang ia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita kejar 1 bulan penuh lamanya, 30 hari kita berpuasa, 30 malam kita tarawih dan witir. Pada waktu itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 11 bulan yang akan datang, karena sesungguhnya Tuhan yang kita sembah pada bulan Ramadan adalah Tuhan yang akan kita sembah 11 bulan yang akan datang. Kunu rabbaniyin, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala, wala takunu ramadiniyin, janganlah jadi hamba-hamba Ramadan, karena sesungguhnya ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan yang akan datang adalah Tuhan yang sama yang kita sembah 30 hari lamanya di bulan Ramadan, sama dengan Tuhan 11 bulan yang akan datang. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal-amal yang mesti kita lestarikan ketika Ramadan selesai, yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan kita amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, padahal makan itu halal. Kita tidak minum, padahal minum itu halal. Kita tidak berhubungan dengan suami dan istri, padahal hubungan suami istri itu adalah halal. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan itu semua di siang harinya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis kita hari ini adalah krisis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja seorang suami takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang suami yang mencaci maki istrinya. Kalaulah ada seorang istri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin seorang istri melawan suaminya. Kalaulah seandainya takut itu ada kepada seorang anak, maka anak tidak akan ada yang melawan orang tuanya. Andai saja takut itu ada pada jiwa-jiwa pemimpin kita, maka sesungguhnya tidak akan ada pemimpin yang hardi rakyatnya, tidak akan ada pemimpin yang tidak lupa sampai BLT pasti sampai sasaran.
jalan. Kalaulah takut itu sampai kepada pemimpin dan rakyatnya, rakyat akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada rakyat yang melawan pemimpinnya. Bukankah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, saat rasa takut itu muncul di dalam jiwanya ketika seorang anak yang sudah hampir masa-masa pernikahannya datang meminta izin kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, wahai ayahku Umar bin Abdul Aziz, aku hendak berkata kepadamu, menceritakan perihal keinginanku untuk menikah. Lalu kata Amirul Mukminin, karena ini adalah urusan pribadi, maka dimatikannya semua lampu pada waktu itu. Karena itu urusan pribadi. Rasa takut itu pula lah yang memunculkan bagi seorang Amirul Mukminin ketika anaknya berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna atfalun nas, sesungguhnya anak-anak manusia pada hari ini, walahum istikhdamu, mereka memakai malabisul jadid, mereka memakai pakaian baru, sementara aku sebagai anak Amirul Mukminin bahkan pakaian baru pun tidak aku pakai, tapi yang aku pakai adalah pakaian lama. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz datang ke Baitul Mal dan dia berkata kepada penjaga Baitul Mal, wahai penjaga Baitul Mal, izinkan kepadaku untuk mengambil gajiku bulan depan karena anakku belum membeli baju lebaran. Lalu apa yang dijawab oleh penjaga daripada Baitul Mal? Wahai Amirul Mukminin, pasti akan aku berikan daripada gajimu bulan depan. Tapi adakah jaminan bagi dirimu engkau akan hidup di bulan depan? Kalau engkau bisa menjamin hidupmu di bulan depan, maka gajimu di bulan depan akan aku berikan. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz tidak jadi mengambil gaji daripada untuk bulan depan, dan anaknya, anak seorang khalifah, tetap memakai baju lebaran yang lama yang telah lusuh yang dia pakai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, berbagi kepada sesama manusia. Di antara yang kita lestarikan setelah Ramadan pergi, kita merasakan sakitnya lapar. Di saat berbuka, kita makan makanan kepada sesama kita. Kita memberikan kepada sanak pemilih saudara kita. Kita bersedekah, kita memberikan kepada orang lain. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, au qala li jarihi, atau tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Laisal mukmin, kamu tidak beriman walaupun kamu terawih 30 malam dan witir. Laisal mukmin, kamu tidak beriman walaupun kamu berpuasa 30 hari lamanya. Laisal mukmin, kamu tidak beriman walaupun kamu berkali-kali haji dan umrah. Laisa bil mu'min alladhi yabitu sab'anan wa jaru jahila jambih. Kamu tidak beriman ketika kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidur dalam keadaan lapar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, nilai-nilai Ramadan yang kita lestarikan adalah qiyamul lail, bangun di tengah malam. Setelah sholat isya kita melaksanakan tarawih. Setelah sholat isya kita melaksanakan sholat witir. Itu semua menunjukkan kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan qiyam-qiyam kita di malam hari. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, beri salam kepada manusia, wa atimut ta'am, beri makan kepada fakir dan miskin, wasallu, dan salatlah kalian. Ramadan 30 hari mentarbiah kita untuk melaksanakan salat tarawih dan witir. Setelah kepergiannya masih ada 11 bulan yang akan datang, ada tahajud di dalamnya. Wasallu, dan salatlah. Wan nasu bin niyam, dan manusia waktu itu dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan damai. Yang keempat, di antara amal-amal yang kita lestarikan setelah kepergian Ramadan, membaca Al-Quran. Kita hatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah kepergiannya masih ada 11 bulan yang akan datang yang kita lestarikan dia. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, sebagai obat penawar rindu kepada kamu, sifa'u wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Orang bingung mencari syafaat, tapi Al-Quran datang memberi syafaat. Orang bingung mencari syafaat, tapi Al-Quran datang sebagai penawar rindu pada hari kiamat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada orang yang bersama dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ramadan berlalu, tapi Al-Quran masih ada sampai hari kiamat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, di antara nilai-nilai Ramadan yang kita lestarikan adalah menyambung silaturahim. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, setiap malam kita bertemu dengan teman, setiap malam kita bertemu dengan sahabat, setiap malam kita bertemu dengan jemaah masjid kita dalam tarawih dan tadarus. Hubungan baik ini seharusnya dengan keluarga kita lanjutkan setelah Ramadan berlalu. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyabsuta", siapa yang inginkan dilapangkan rezekinya, fi rizqihi wa yunsa lahu fi asari falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim jika ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, kamu tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim, yang suka memutuskan tali silaturahim. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, mereka berjumpa, wa yatasafahani, lalu mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa, pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengawali setiap amalan itu sulit. Mengawali setiap amalan itu memang sulit, dan istiqomah dalam mengamalkan amalan nilai Ramadan itu lebih sulit lagi. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati aku, kepadaku sesuatu yang mana nanti tidak akan aku tanya kepada orang selainmu." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul", katakanlah, "Rabbi Allah", Tuhanku adalah Allah, "summa istaqim", lalu istiqomahlah menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas pahala oleh Allah? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, mereka istiqomah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, berbondong-bondong turun malaikat kepadanya dan berkata kepadanya, Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu merasa bersedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Wala takunu, janganlah menjadi seorang wanita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, janganlah seperti seorang wanita yang mana pagi hari dia memintal benang, lalu di sore harinya dia urai kembali benang-benang itu. 1 bulan penuh lamanya, 30 hari lamanya, 30 hari lamanya kita berpuasa, 30 hari lamanya kita tarawih dan witir. 30 hari kita pintal benang itu dengan pintal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan yang akan datang jangan kita uraikan dia kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen Idul Fitri ini, marilah kita untuk saling memaafkan, saling mendoakan agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun.
Wazkurullahi azikum yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.